Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hela Moksuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan materi ukuran penyebaran data tunggal. Pentingnya memahami ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik. Ukuran penyebaran data tunggal dalam statistik penting untuk dipahami karena dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Ukuran penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika ukuran penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika ukuran penyebaran data besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai tinggi badan dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan ukuran penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai tertinggi badan antara kedua kelompok tersebut. Berikutlah beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan dalam statistik. Rentang adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam data. Rentang merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana, tetapi tidak terlalu akurat karena hanya dipengaruhi oleh dua nilai data saja. Jangkauan kuartil adalah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jangkauan kuartil merupakan ukuran penyebaran data yang lebih akurat daripada rentang karena dipengaruhi oleh lebih banyak nilai data. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari ragam. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling akurat karena dipengaruhi oleh semua nilai data. Definisi data tunggal. Data tunggal adalah data yang terdiri dari satu nilai saja. Data tunggal dapat berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara numerik. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik. Data tunggal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data tunggal ganjil dan data tunggal genap. Kenapa memahami penyebaran data penting? Memahami penyebaran data penting karena dapat membiarkan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Jenis-jenis ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Ukuran penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis ukuran penyebaran data tunggal. Rentang, jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Jangkauan kuartil, jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ragam, penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Simpangan adalah akar kuadrat dari ragam. Kesimpulannya, penyebaran data tunggal merupakan ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan adalah rentang dan jangkauannya kuartil. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan adalah ragam dan simpangan baku. Pemilihan ukuran penyebaran data tunggal yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Memahami penyebaran data tunggal penting karena dapat memberikan informasi tentang karakteristik data, membandingkan data dari kelompok yang berbeda, membuat keputusan, mengidentifikasi outliers, dan mengembangkan model prediksi. Sepertinya hanya segini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.